Ya, kepoin anugerah bersama Dr. Herviasti Puryandari, spesialis obstetri ginekologi. Dok, selamat sore. Apa kabar, Dok? Sore, kabar baik, Mbak. Iya, Dok. Kita ngobrol soal kontrasepsi ya, Dok. Karena Oke. dokter pasti spesialisnya itu. Spesialis itu. Iya, oke. Dok, soal kontrasepsi, Dok. Kontrasepsi identik dengan perempuan atau cewek. Bener nggak, Dok? Nggak juga sih. Masih ada alat kontrasepsi yang digunakan, yang penggunanya adalah laki-laki. Dan ini Indonesia, jangan lupa. Kita kan masih budayanya patriarki ya. Jadi semua keputusan ada di suami. Padahal sebenarnya penggunaan menurut Undang-Undang Kesehatan bahwa keputusan penggunaan kontrasepsi itu boleh kok, hanya perempuan saja. Suami ini dibutuhkan ketika misalnya menandatangani untuk keputusan yang kontrasepsi mantap, yaitu steril, baik mau pada pria maupun wanita. Gitu. Oke, iya. Dok, kemudian ini ibu-ibu kan mungkin ibu-ibu dan juga bapak-bapak ini para suami mungkin sudah banyak sudah mendengar apa itu kontrasepsi, tapi dokter bisa menjelaskan soal jenisnya apa kita saja? Cerita sedikit ya mengenai kontrasepsi. Ya, kontrasepsi itu apa sih sebenarnya? Fungsi kontrasepsi adalah sama dengan fungsi kita meng-create keluarga. Jadi ketika kita kapan kita mulai bicara kontrasepsi? Ketika kita mulai merencanakan pernikahan sebenarnya. Kita merencanakan keluarga, mau punya anak berapa, mau jaraknya berapa. Nah, itulah kita mulai bicara mengenai kontrasepsi. Nah, fungsinya kontrasepsi itu apa aja sih? Apakah hanya untuk menjarangkan kehamilan? Tidak. Kontrasepsi itu ada satu fungsinya, untuk menunda kehamilan. Nah, kalau untuk menunda kehamilan kita pilih yang efektivitasnya tinggi tapi recovery-nya juga tinggi. Gitu. Yang kedua, dia fungsinya untuk menjarangkan kehamilan. Nah, ini misalnya pada ibu-ibu yang sudah keluarga yang sudah punya anak satu, terus nanti mau ada jeda lagi. Nah, itu kita pakai yang efektivitasnya cukup tinggi. Tidak masalah untuk kembalinya kesuburan, juga agak lama juga nggak apa-apa, karena kan mereka sudah membutuhkan waktu juga. Jadi misalnya kita pakai yang kontrasepsi jangka panjang, menengah dan panjang. Dan untuk yang ketiga, nah ini yang terakhir, kalau anaknya sudah cukup, kita pakai kontrasepsi yang mantap. Jadi yang angka, iya betul. Jadi kalau dia sudah efektivitasnya tinggi dan dia tidak reversibilitasnya nggak tinggi gitu loh. Nah, apa aja alat-alatnya? Mungkin masyarakat lebih mengenal kayak suntik. Jadi orang berpikir kontrasepsi adalah suntik, tapi itu salah. Ada banyak yang lain ya. Suntik masuk ke kategori kedua, fungsinya untuk menjarangkan persalinan. Jadi misalnya kok anak pertama terus pengen 3-4 tahunan lagi, ya bolehlah pakai suntik. Tapi memang jangan salah, suntik ini ada dua macam. Jadi yang suntikan 1 bulanan dan yang 3 bulanan. Sama-sama memiliki efek samping ke seluruh tubuh karena dia hormon. Terus ada juga alat kontrasepsi yang untuk yang pasangan-pasangan muda nih, misalnya masih LDM, masih jauh-jauhan, nggak tahu kapan baliknya. Untuk cari aman, ya udah ada beberapa alat kontrasepsi yang bisa dipakai sesaat. Misalnya seperti kondom, ataupun kalau orangnya telaten ya minum pil KB. Pil KB pun banyak sekali macamnya. Nah, kalau ada lagi susuk. Nah, Susuk, wah. Susuk ini kan orang kan takutnya susuk biar cantik, awet muda, menarik. Nah, harus ini masuknya suka serem, susuk jalan-jalan. Enggak, sebenarnya susuk tuh paling enak karena bisa dipakai, dipasang di bawah lengan sini. Sambil nonton TV pun masih bisa dicek sendiri sama pasiennya. Kan tidak perlu tenaga kesehatan untuk mengeceknya. Nah, ada juga yang kita sebut sebagai spiral atau IUD. Nah, ini yang alat kontrasepsi yang dimasukkan ke dalam rahim. Tuh, jadi itu sekilas mengenai beberapa alat kontrasepsi. Betul. Dok, tadi kan ada 3 jenis ya, untuk menunda, kemudian untuk menjarangkan, kemudian satunya untuk mengakhiri kesuburan. Itu pilihannya kalau misalnya untuk menunda itu apa? Kemudian kalau untuk menjarangkan itu tadi sudah disebutkan, kalau untuk mengakhiri juga sudah disebutkan. Ya, kalau menunda kita pilih yang tadi kembalinya cepat. Ya. Jadi bisa kayak kondom, bisa pakai pil, bisa bahkan sebenarnya pakai IUD pun tidak masalah. Kalau IUD itu dia mau dilepas, siklus haid tidak akan terganggu. Gitu. Kemudian yang paling banyak dipilih apa, Dok? Trennya sekarang? Nah, ini masyarakat sampai sekarang cuman kayaknya taunya cuman suntik ya. Jadi karena taunya suntik, jadi mikirnya KB itu pasti suntik. Dan ada yang malas ber-KB karena saya takut jarum suntik. Terus yang kedua,
malas ber-KB karena apa? Saya takut gemuk. Karena memang suntik KB itu karena hormon dia kadang-kadang pada orang-orang tertentu bikin gemuk gitu. Oke, iya. Jadi tadi banyak yang memilih suntik karena praktis ya? Ya, karena taunya itu ya. Jadi ibunya pakai suntik, anaknya akhirnya pakai suntik ya gitu-gitulah. Iya. Gitu, jadi. Artinya masyarakat harus diedukasi bahwa itu bukan hanya suntik. Iya. Gitu, banyak alat kontrasepsi. apa dok? Nah, inilah kalau dari kami ya tenaga medis satu, kita menjelaskan bahwa tidak ada satu alat kontrasepsi yang paling cocok buat semua orang. Nah, itu. Ya? Nah, jadi kalau tergantung kondisinya betul. Ya? Jadi kondisi dan kebutuhan. tagline-nya adalah tidak ada satu alat kontrasepsi yang bersifat universal, the best. Jadi kalau ditanya, dok, alat kontrasepsi apa yang paling bagus menurut dokter? Tidak ada. Jadi gini, kalau mau ditanya, misalnya Mbak Uni problemnya apa? Kita harus cari dulu alat kontrasepsi apa yang cocok buat Mbak Uni. Dan kalaupun kita lihat dari perkiraan, itu pun kita tidak pernah bilang satu ini saja, tidak. Tapi kita tawarkan Mbak Uni ada beberapa alternatif. Iya, karena penggunaan kontrasepsi adalah pilihan. Ya. Artinya semuanya baik gitu atau gimana? Semuanya jadi gini, semua alat kontrasepsi memiliki kekhususan. Ya kekhususan sendiri. Misal, kalau misalnya ada orang perempuan yang aku nggak mau pakai alat kontrasepsi karena saya ada riwayat kanker payudara, misalnya seperti itu. Saya takut pakai alat kontrasepsi. Berarti kan sebenarnya kalau kita nilai bahwa orang yang mengenai riwayat kanker payudara bisa kok pakai alat kontrasepsi, tapi yang non hormonal gitu. Jadi apa non hormonal? Kita kelihatan kebutuhannya apa. Apakah dia ingin menunda? Bisa pakai kondom, bisa juga pakai IUD, bisa juga pakai yang terakhir steril. Berarti harus konsultasi dengan dokter. Betul. Jadi karena itu bersifat personal. Jadi seperti kosmetik ya dok ya? Belum tentu cocok. Ya betul. Satu dengan yang lain. Betul. Ya, kemudian apakah masing-masing kontrasepsi tadi punya keunggulan atau cocok-cocokan? Ya. Punya efek samping juga nggak dok? Pastinya. Jadi semua obat kontrasepsi, obat apapun mereka memiliki efek samping pasti. Paling simpel, misalnya kita menggunakan, ada orang yang bilang, kayak tadi saya ngomong kalau pakai suntik dia gemuk. Iya, memang ada beberapa orang efek samping dari penggunaan suntik adalah kadang-kadang kegemukan karena dia ada penahanan atau retensi cairan gitu kan. Yang kedua, kekacauan sistem hormonal yang lain, misalnya bukan sekedar hormon yang mengatur siklus haid. Jadi kan memang kepada orang-orang yang suntik 3 bulan tidak akan haid ya, tapi juga akan berefek ke mungkin sistem kolesterolnya, sistem livernya. Jadi kita harus hati-hati pada wanita-wanita yang berusia di atas 35 tahun karena memang sudah ada perubahan sistem metabolisme, betul. Ada bikin hipertensi juga bisa. Gitu. Kemudian kalau kontrasepsi tadi dokter di awal sudah menyebut juga bisa untuk laki-laki atau pria. Nah, bisa cerita dok kalau kesadaran pria untuk memakai kontrasepsi gimana? Nah, itu kembali lagi. Kita kembali lagi ke cerita lama. Indonesia adalah negara patriarki ya. Perempuan harus perempuan. Gitu, jadi laki-laki boleh kok nggak ber-KB. Nah, itu kan. Padahal ada alat KB yang murah meriah dan gampang untuk yang dilakukan oleh laki-laki. Satu, penggunaan kondom. Itu gampang banget carinya di toko-toko. Macam-macam. Nah, aku nggak enak ini. Nah, kondom itu bukan cuma satu macam, tergantung merek. Kadang-kadang ada orang yang alergi terhadap penggunaan kondom. Kalau lagi kan kalau mahal pasti cocok, tidak, belum tentu. Kalau ada yang alergi terhadap yang mahal, malah yang murah ada yang cocok juga bisa. Nah, terus yang kedua, paling gampang lagi ya gampang susah ya kalau yang kita sebut sebagai coitus interruptus atau dibuang di luar. Nah, itu kan kendalinya di laki-laki juga. Nah, terus yang terakhir, ini yang butuh kesadaran sangat besar baik pada laki-lakinya karena ini harus melakukan tindakan operasi, jadi atau vasektomi. Jadi kita potong aliran spermanya saja, bukan pembuluhnya ya. Jadi hormonnya tetap jalan, laki-lakinya kalau bilang, aduh nanti kalau di gitu ya. Vasektomi nanti betul. Kadang-kadang aku tidak bisa, nanti libidoku nggak ada masalah kok. Cuman memang spermanya kosong gitu. Dan juga kerelaan perempuannya. Kalau laki-lakinya sudah di vasektomi berarti kan tidak bisa punya keturunan gitu. Nah, kalau untuk edukasi untuk para pria ini sudah dilakukan atau gimana dok? Nah, itu kita lakukan ketika
kalau pada pasien-pasien yang awal kita agak sulit ya, karena jarang sekali di Indonesia itu kita itu datang untuk periksa sebelum menikah. Nah, padahal seharusnya pembicaraan mengenai kontrasepsi ini diawali dari sebelum menikah, konseling pranikah. Nah, di sini sih ada di Anugerah sih kalau mau. Jadi kita ngobrol di sini. Jadi ada Dr. Hervi yang siap untuk ngobrol, berkonsultasi soal kontrasepsi. Terbuka aja. Jadi saling tahu. Jadi bagian dari konseling pranikah adalah bagaimana nanti kontrasepsi, bagaimana nanti membangun keluarganya, keluarganya mau punya anak berapa, jaraknya seperti apa, kontrasepsi apa yang memungkinkan buat dipakai itu. Nah, itu sebenarnya ngobrol di situ lebih enak. Nah, yang kedua, alternatif cara ngobrolnya di mana? Pada saat kontrol ibu hamil. Karena ada waktu 9 bulan. Nah, kira ada suami. Sedikit-sedikit kita ngobrol, oh ibu ini ada masalah ini. Nanti kira-kira kontrasepsi yang cocok apa ya kalau pakai ini? Usia sekian. Jadi kita memasukkan informasi mengenai kontrasepsi secara bertahap. Kalau dikasih semuanya, langsung ini nanti langsung panas. Panas dan bingung. Kuping ini keluar kuping sini. Dan akhirnya jatuh kata bingung. Nah, jadi ada ketakutan-ketakutan, mitosnya yang beredar mengenai kontrasepsi banyak sekali. Gitu. Apa saja dok mitosnya? Mungkin ada yang cerita sedikit mengenai penggunaan susuk. Nah, udah pakai susuk, nanti katanya susuknya bisa jalan-jalan, padahal tidak. Kita pasang susuk tuh cuma di sini, di lipat lengan bawah. Nah, mau jalan kemana? Mentok-mentok dia jalan cuma menggeser kanan kiri. Karena ada jaringan ikat yang longgar di situ. Nggak mungkin dia melewati lengan sampai ke bawah, tidak mungkin. Nggak mungkin sampai ke sini. Nggak mungkin loncat ke sisi. Nah, sisi lainnya nggak mungkin juga. Gitu. Oke. Iya. Nah, dok, untuk penggunaan alat kontrasepsi itu sebaiknya kapan? Kemudian apakah ada batasan usia atau gimana, dok? Ya, itu tadi. Saya kembali lagi, kontrasepsi tidak ada yang satu kontrasepsi cocok semua. Jadi tadi kita bentukkan konseling satu demi satu. Usianya berapa yang cocok? Misal kalau masih ada usianya, misal boleh kan kalau ada begini, aduh pacarannya lama nih, kuliahnya di luar kota, takutnya kalau ada apa-apa nikahin aja. Nah padahal kan nanti aku masih pengen kuliah, masih pengen ini. Bisa kita menggunakan kontrasepsi yang tidak mengganggu. Bisa gunakan pil untuk usia muda, karena kan rata-rata yang usia muda juga kadang-kadang mengalami gangguan siklus haid. Nah, itu juga bisa dipakai. Atau tadi pakai kondom gitu. Itu sih. Iya. Kemudian kontrasepsi itu kalau tidak cocok, mungkin ada kemungkinan ya. Betul, benar. Sudah konsultasi, mungkin tidak cocok, apakah bisa ganti, dok? Bisa, nggak masalah. Jadi misalnya begini, orang pakai susuk. Gimana tandanya dia tidak cocok ketika dia pakai susuk? Kok dia harusnya menstruasi tiap bulan dan akhirnya tidak menstruasi. Tapi kalau pada pasien ini dia menstruasi terus menerus, ya mau nggak mau kita harus lepas. Ganti dengan misal kalau penggunaan obat-obatan kontrasepsi hormonal, kita harus mengganti dengan yang non hormonal dulu sampai hormonnya teratur, baru kita balik ke hormonal lagi. Misalnya udah kita lepas susuknya, kita tata siklus haidnya dulu, dengan habis itu ibunya pakai kondom, bisa gitu. Ya, dari pengalaman dokter mungkin panjang ya, banyak sekali pasien-pasien apa banyak yang hal apa yang banyak dikeluhkan pasien soal kontrasepsi, dok? Gangguan siklus haid. Itu yang paling banyak. Yang kedua, pasca lepas kontrasepsi, nah kembali lagi tadi cerita mengenai suntik. Mereka kan biasanya suntiknya di bidan ya, karena dekat, terjangkau, gampang gitu kan, dan lebih murah. Betul. Terus abis itu setelah mereka lepas, kok saya nggak cepat hamil, kok haid saya belum teratur. Nah itu yang sering jadi problem. Jadi itu tadi. Terus atau misalnya penggunaan IUD, kadang-kadang yang merasa aduh kok nggak nyaman, kok sakit dan lain sebagainya. Ya kembali lagi juga ada persepsi ya di sini ya. Kalau kita persepsinya sudah wah ini tidak enak, ya pasti nggak enak gitu. Oke, dok. Mungkin ada hal-hal lain yang ingin disampaikan soal kontrasepsi ini, dok? Yang saya kelewat mungkin tanyanya. Oke, gini karena ya. Ahlinya di sini. Mungkin sedikit mengenai kontrasepsi. Jadi penggunaan kontrasepsi, kontrasepsi itu bukan hal yang tabu. Oke. Baik pada pasangan yang sudah menikah maupun yang belum menikah, gitu ya. Kontrasepsi itu adalah bentuk tanggung jawab kepada seseorang terhadap dirinya sendiri maupun pasangannya. Jadi untuk
dia merencanakan keluarga, ya salah satunya adalah dengan penggunaan kontrasepsi dan perencanaan penggunaan kontrasepsi. Dok, ini headline yang belum menikah, ini nanti bisa salah persepsi nih. Oke. Kadang-kadang kan, loh berarti kamu bisa berhubungan bebas dong karena udah memakai kontrasepsi. Nah, belum tentu juga. Bisa jelaskan nah, gini. Di headline nih dok. Di headline juga ya, jadi salah persepsi ya. Betul. Nah, karena kita juga kadang-kadang memang ada orang-orang yang tidak mempercayai pernikahan juga ada, gitu kan. Ya, walaupun ini ya kita kembali lagi Indonesia, kita tetap ada norma sebaiknya melakukan hubungan seksual di dalam pernikahan, pernikahan. Akan tetapi jika kita tidak bisa paham dong. Melakukan itu, jadi be responsible. Ya, gitu. Kalau bisa ya, kalau jangan sampai ada keturunan yang dihasilkan karena ketidaksengajaan. Gitu. Jadi itu catatannya ya. Jadi jangan salah persepsi. Betul. Jadi kan karena sekarang juga banyak sekali kehamilan-kehamilan yang tidak direncanakan. Nah, itu. Dok, sebelum mengakhiri obrolan, mungkin dokter bisa memberikan closing statement. Bagaimana memilih kontrasepsi yang tepat, aman, kemudian minim efek samping. Betul. Satu, bahwa kontrasepsi itu tidak ada satu kontrasepsi yang paling cocok untuk semua orang. Dua, pemilihan kontrasepsi harus didasari dengan kebutuhan. Jadi kebutuhan kita apa, kondisi kita seperti apa, dan it's unique gitu. Contraception choice is unique, itu aja sih. Jadi kita memerlukan konseling di sini untuk menentukan kontrasepsi apa yang paling cocok terhadap klien kita gitu. Dan Dr. Hervy siap konsultasi. Siap dong. Terutama di Rumah Sakit Anugerah ya dok? Iya dong. Oke, baik Dr. Hervy, terima kasih sudah mengganggu waktunya Dr. Hervy. Kita ngobrol soal kontrasepsi, mungkin lain waktu kita ngobrol yang lain. Terima kasih Dr. Hervy untuk kepoin Anugerah. Selamat sore.